Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zlatan Ibrahim Muspik. Saya selaku Project Manager. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Istiwandri yang isinya adalah untuk mempresentasikan analisis serta prototipe dari website kami yaitu Zespa Travel. Latar belakang daripada website kami ini adalah kami sebagai penyedia jasa angkutan darat yang melayani berbagai rute di seluruh Sumatera. Berdiri sejak tahun 2019, perusahaan ini berfokus pada kenyamanan dan keamanan penumpang dengan menyediakan armada mobil kelas atas dan bekerja sama dengan homestay serta hotel. Zaspa Travel menawarkan layanan antar kota seperti Pekanbaru, Padang, Medan, Jambi, dan Lampung dengan jadwal keberangkatan yang terjadwal 3 kali sehari. Dari armada yang akan kami tawarkan itu ada 3, yaitu kelas ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif. Dari kelas ekonomi, kami menyediakan beberapa armada seperti Avanza, Xenia, dan Sigra. Di kelas bisnis, kami menyediakan Innova Reborn dan Expander. Di kelas eksekutif, kami itu menyediakan armada seperti Fortuner, Pajero, eh, Mercy, dan juga Alphard. Nah, dari ketiga kelas ini memiliki perbedaan. Yang pertama dari ekonomi, di sini kami menyediakan 7 set untuk kelas ekonomi, serta benefit yang akan didapatkan oleh penumpang seperti snack dan air mineral. Untuk di kelas bisnis, kami menyediakan 7 set juga dengan benefit yang akan didapatkan seperti air mineral, snack, dan juga makanan berat atau makan siang untuk penumpang. Dan di kelas eksekutif, kami menyediakan benefit yang lebih unggul atau menyediakan kenyamanan yang lebih, seperti kami menyediakan air mineral, snack, makan siang, dan bantal leher demi kenyamanan yang lebih baik untuk para penumpang. Dari masing-masing tempat yang ada di Sumatera, kami telah meletakkan loket di masing-masing kota seperti Pekanbaru, Padang, Lampung, dan juga Palembang. Nah, lalu di sini, apa sajakah yang akan didapatkan lagi oleh para penumpang kami dan serta supir yang menjadi driver kami di perusahaan ini? Nah, di perusahaan ini kami menyediakan 2 hal yang paling utama, yang dimana kami menyediakan asuransi serta lisensi. Nah, kita bahas dulu dari lisensi. Untuk lisensi sendiri, kami telah menyediakan lisensi tersebut untuk para travel kami agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk dari supir travel ini sendiri, kami menyediakan 2 opsi. Yang pertama itu ada karyawan tetap kami dan juga para freelancer. Jadi kami sekaligus untuk membuka lowongan pekerjaan bagi para travel untuk mempermudah para travel travel yang biasanya itu ilegal atau travel yang dibuka sendiri demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dari sistem pembagian hasil untuk travel atau driver yang membawa armada sendiri untuk perusahaan kami, itu untuk presentasi gajinya itu dari 15 sampai dengan 18% dari pendapatan yang ada. Sedangkan karyawan kami yang membawa armada dari kaminya sendiri itu mendapatkan gaji kisaran 13 hingga 14% dari pendapatan yang ada. Lalu dari segi asuransi untuk para penumpang, apabila terjadi kecelakaan atau ada hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti kecelakaan. Nah, di kecelakaan ini eh, ada 2 opsi atau 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu kecelakaan dari pihak kami sendiri atau dari kelalaian supir. Apabila terjadi kecelakaan yang terjadi karena supir itu sendiri, apabila kecelakaan itu parah, sepenuhnya itu akan menjadi salahnya kami dan menjadi tanggung jawabnya kami. Dan para supir itu akan dikenai pasal yang berlaku apabila emang terjadi kesalahan karena supir dari kami. Dan apabila supir ini kecelakaan yang tidak karena supir, itu akan kami ganti juga atau kami
atau kami memberikan asuransinya, tetapi sesuai dengan sistem yang ada atau regulasi yang ada dari perusahaan kami, pembagian ganti rugi itu antara 40% hingga 50% dari kerugian yang ada. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami mengenai analisis dari sistem analis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Juang Ramadhani Mahabidanisi, yaitu tentang analisis dalam rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau software engineer melibatkan berbagai analisis untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, berkualitas tinggi, dan dapat dipelihara. Berikut adalah beberapa jenis analisis yang umum dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak. Lanjut, yaitu adalah analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan, survei, dan pengamatan untuk memahami kebutuhan pengguna. Lalu ada survei lapangan. Di sini kami telah melakukan survei lapangan dengan menggunakan sistem wawancara dan dapat beberapa masalah yang terutama dirasakan oleh mahasiswa mengenai transportasi untuk keberangkatan ke suatu tempat atau pulang ke kampung halaman. Lanjut ada analisis kelayakan. Di analisis kelayakan ini terbagi menjadi yang pertama itu adalah teknis. Teknis ini menilai kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional, membantu menentukan apakah proyek dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada. Lalu yang kedua ada ekonomi. Kami menyediakan fitur penting seperti pemesanan online, integrasi API yang dapat dikembangkan. Kami juga memperhatikan estimasi biaya proyek yang dikeluarkan dan proyeksi pendapatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang dan pertumbuhan penggunaan yang stabil. Yang ketiga itu adalah operasional. Di sini kami memiliki tim yang berpengalaman untuk manajemen pemesanan yang efektif, dukungan layanan pelanggan, dan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan. Lalu di sini ada analisis risiko. Di sini terbagi menjadi yang pertama itu adalah keamanan. Kami memperkuat sistem keamanan, membangun hubungan kerjasama yang kuat dengan mitra, dan melakukan pengelolaan keuangan yang ketat. Lalu yang kedua ada mitra dengan mitigasi ini, proyek kami dapat berjalan lebih aman dan berpotensi memberikan pengalaman travel online yang andal dan bagi pengguna. Lanjut pada analisis desain. Di analisis desain ini, kami menganalisis arsitektur sistem dan desain komponen untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Dan kami juga melibatkan penggunaan diagram dan model seperti UML, flowchart, dan diagram alir data. Lanjut pada analisis kinerja. Pada analisis kinerja ini terdapat yang pertama itu ada kecepatan muat, yang kedua skalabilitas, yang ketiga optimasi backend. Lanjut pada analisis keamanan. Yang pertama itu adalah autentikasi, menerapkan lapisan keamanan yang berlapis dan proaktif, seperti enkripsi data, firewall aplikasi, dan autentikasi dua faktor. Yang kedua ada infrastruktur. Strategi ini tidak hanya penting untuk keamanan teknis, tetapi juga untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan yang ditawarkan. Nah, di sini adalah sebuah analisis pengujian. Yang pertama itu adalah fungsional. Pengujian fungsional ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi dalam sistem atau aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Contohnya itu seperti sistem eh, sistem pemesanan hotel atau paket wisata dapat berproses dengan benar. Lalu yang kedua itu adalah kinerja. Di sini kami memfokuskan pada kecepatan, respon, dan stabilitas sistem di dalam berbagai kondisi. Contohnya seperti aplikasi tetap cepat diakses meskipun eh, penggunaan seperti penggunaan dalam jangka yang banyak. Lalu ada yang ketiga itu adalah keamanan. Di sini kami juga menguji apakah sistem
aman dari potensi ancaman seperti hacking, pencurian data, dan atau akses yang tidak tidak sah. Lalu ada yang keempat itu pengguna. Di sini kami mengukur seberapa mudah dan nyaman aplikasi digunakan oleh pengguna. Jadi web yang sudah kami buat ini kami uji bagaimana agar mudah untuk digunakan oleh setiap pengguna yang menggunakan web tersebut. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Fahri Rayhan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart project kami. Yang pertama, kita mulai dengan start, lalu pengguna mengunjungi situs web. Nah, pada setelah mengunjungi situs web, pengguna pengguna memiliki usaha. Perkenalkan, nama saya Fahri Rayhan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart project kami. Pertama, kita mulai dengan start. Selanjutnya, pengguna mengunjungi situs web. Nah, selanjutnya, eh, pengguna tiba di halaman yaitu booking. Nah, jika pengguna memutuskan apakah akan melakukan pemesanan, maka ia selanjutnya akan dialihkan ke link WhatsApp. Dan jika tidak, pemesanan pengguna gagal dan kembali menginput informasi dan setelah itu disetujui lalu setelah itu ke link WhatsApp. Nah, seterusnya pengguna diarahkan ke formulir pemesanan. Nah, di sini ada kondisi jika di mana menganalisa status pembayaran. Jika tidak, pemesanan gagal. Lanjut ke pelaporan kesalahan pembayaran lalu submit. Nah, setelah disubmit, diarahkan ke pemeriksaan tagihan pembayaran. Dan jika ia menganalisa status pembayaran, jika iya, maka ke pemeriksaan tagihan pembayaran. Dan pembayaran diterima, pemesanan pun berhasil. Nah, selanjutnya ada di tampilan home. Pengguna memilih tujuan yang ia tuju. Nah, jika pemeriksaan sah atau telah betul, langsung melakukan pembayaran. Pembayaran pun berhasil. Nah, pada tampilan package, pengguna memilih layanan kelas. Nah, setelah difungsi kembali, jika datanya sudah sah, maka lakukan pembayaran dan pembayaran pun berhasil. Nah, tentang About Us. About Us adalah tentang sejarah travel siswa, yang dimana terdapat armada, hotel, dan supir. Nah, pada tampilan ini, eh, kami telah menyediakan beberapa sopir dengan kriteria tertentu yang jika ingin dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, jika pengguna telah memilih, nah selanjutnya ada tampilan About Us, di mana terdapat beberapa pilihannya, itu adalah armada, hotel, dan sopir. Selanjutnya adalah tampilan service, di mana service ini menyediakan opsi layanan sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, jika pengguna telah memilih opsi pelayanan tersebut, selanjutnya akan melakukan cross-check kembali. Jika data tersebut telah benar, maka melakukan pembayaran dan pembayaran berhasil. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram kelas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari proyek yang kami buat ini. Jadi, diagram yang diberikan adalah UML, kelas diagram yang menggambarkan struktur basis data untuk sebuah sistem pemesanan tur dan perjalanan travel. Dengan ini terdiri dari 5 kelas utama, yaitu M kota, T order tour, terus M user role, selanjutnya ada T order travel, selanjutnya ada M kendaraan, serta relasi antar kelasnya.
Kelas M Kota mempresentasikan tabel yang menyimpan data kota dengan atribut seperti ID kota sebagai identitas unik dan nama kota sebagai nama kota. Kelas ini memiliki metode untuk menambah, menghapus, dan juga mengedit. Relasi satu ke banyak antara M kota dan T order tour ini menunjukkan bahwa satu kota dapat memiliki banyak pemesanan tour. Selanjutnya, kelas T order mempresentasikan pemesanan tour. Kelas ini memiliki atribut penting seperti ID order tour untuk identitas pesanan, ID pengguna untuk pengguna yang memesan, tanggal berangkat, jumlah orang, dan harga total. Selain itu, ada atribut tambahan seperti status, KD pembayaran, dan data kontak pemesan. Kelas ini memiliki metode untuk menambah, menghapus, dan mengolah data pemesanan tour. Kelas Emerald berfungsi menghubungkan pengguna dengan peran tertentu dalam sistem. Atributnya meliputi ID user role, ID user, dan ID roles yang mempresentasikan hubungan antara pengguna dan peran mereka. Metode yang tersedia adalah untuk menambah, mengedit, dan menghapus data relasi pengguna dengan peran mereka. Selanjutnya, kelas T order travel mencatat pemesanan perjalanan travel oleh pengguna. Atributnya mencakup ID order travel, ID pengguna, tanggal berangkat, status, dan ID kendaraan seperti T order tour. Kelas ini juga menyimpan informasi tentang jumlah orang, harga, data kontak, dan kode pembayaran. Metode pada kelas ini memungkinkan penambahan, penghapusan, lalu pengelolaan. Kelas ini memiliki relasi dengan M kendaraan ini, di mana satu kendaraan dapat digunakan untuk banyak pemesanan perjalanan. Kelas terakhir yaitu M kendaraan, menyimpan informasi tentang kendaraan yang digunakan dalam sistem. Atributnya meliputi ID kendaraan, jenis, merek, plat, status, dan juga layanan. Metode yang tersedia itu ada menambah, menghapus, dan juga mengedit. Relasi dalam diagram ini menggambarkan hubungan antara entitas. Satu kota dari M kota dapat memiliki banyak pesanan tur di T order tour ini. Sementara satu kendaraan dari M kendaraan dapat digunakan dalam banyak pesan perjalanan di T order travel. Selain itu, user role ini menghubungkan pengguna dengan peran mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan pemesanan tur dan travel sesuai dengan perannya dalam sistem. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Eka Maulana Hidayat. Kepada Eka saya persilakan. 5 menit aja. Ulang lagi. Dia kok kumpul yang tadi. Baik, selanjutnya adalah bagian dari saya. Saya Eka Maulana Hidayat yang bertugas sebagai desain analis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur atau tampilan dari prototipe yang telah kami buat. Di sini kami menampilkan pada bagian home. Di sini pada bagian home terletak beberapa icon, yaitu icon home yang sedang ditampilkan pada saat ini, kemudian ada package, rute, about us atau tentang kami, kemudian dan juga service. Nah, pada bagian home ini kami memiliki jargon atau kami meletakkan jargon yaitu berupa let's travel now and visit new very beautiful place. Jangan sampai terlambat, sudah waktunya kamu berkeliling dunia dan temukan hal-hal baru dan hal menarik lainnya. Pada bagian home ini kami meletak icon jelajah, perlengkapan, dan juga beberapa gambar untuk menarik halayak ramai untuk mengunjungi situs kami. Nah, pada tampilan home ini, kami juga menampilkan populer destinasi menurut Zesva Travel. Yaitu populer destinasi yang pertama ada Danau Toba, Jam Gadang, Jembatan Ampera, dan juga Kelok 9 yang ramai dibicarakan pada publik. Tempat-tempat rekomendasi selanjutnya yaitu ada camping pada Sumatera Utara yang terletak di Danau Toba, kemudian ada diving yang terletak di Sumatera Barat dengan pantai-pantainya yang banyak, kemudian ada trekking dengan gunung-gunung yang terletak di Sumatera Barat. Kemudian di sini kami juga meletak berbagai artikel guna memperluas pengetahuan atau memperluas
Atau guna memperluas apa? Oh, nah di sini kami juga meletakkan beberapa artikel guna memperluas destinasi atau memperluas pengetahuan. Nggak cocok pula anjay kata-katanya. Guna, oh, nah di sini kami juga meletakkan beberapa artikel guna menarik dan juga guna memberikan beberapa destinasi wisata yang patut atau yang harus dikunjungi atau rekomendasi dari kami yang untuk dikunjungi halayak ramai. Kemudian di sini kami meletakkan fitur kemana tujuan Anda dari asal dan tujuan penjemputan dan juga tujuan pengantaran. Di sini kami meletakkan about us itu tentang proyek kami atau tentang perusahaan kami. Nah, di sini Jespa Travel adalah jasa angkutan darat antar kota Pekanbaru dan seluruh Sumatera. Di sini juga menyediakan beberapa penjelasan mengenai armada, hotel, dan juga sopir. Di sini kami menyediakan armada khususnya dengan kelas-kelas terbaru dan yang terbukti nyaman. Kemudian ada hotel, karena kami juga bekerja sama dengan beberapa hotel, wisma, homestay, sehingga para penumpang lebih mudah mendapatkan tempat istirahat yang menarik dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir yaitu ada sopir. Di sini kami memiliki sopir yang sangat profesional sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan juga nyaman. Di sini kami meletakkan beberapa layanan, yaitu kami menyediakan layanan terbaik jurusan Pekanbaru ke seluruh rute dan juga titik jemput yang akurat. Di sini jadwal keberangkatan kami yaitu di pagi hari ada pukul 8 WIB, kemudian ada pada siang hari yaitu pukul jam 2 siang WIB, kemudian pada malam hari itu pada pukul 8 WIB. Nah, selain adanya jadwal, kami juga memiliki 3 kelas pelayanan, yaitu kelas super eksekutif dengan 5 set atau 5 kursi dengan armada Toyota Alphard, Fortuner, dan juga Pajero. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas bisnis dengan 5 set atau 5 kursi dengan armada Innova Reborn. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada kelas ekonomi atau kelas dengan harga terjangkau. Di sini memiliki 7 seat atau 7 kursi dengan armada yaitu berupa Avanza, Xenia, dan juga Expander. Semua penumpang di sini kami jemput dan juga antarkan dengan alamat yang diberikan. Selain melayani travel Pekanbaru, kami juga menyediakan travel antar provinsi di seluruh Sumatera. Nah, di sini kami juga melampirkan beberapa contoh dari kelas-kelas dan juga harga yang akan dipilih oleh para penumpang. Yang ditampilkan di sini yaitu Pekanbaru Padang dengan kelas eksekutif, yaitu di sini ada armada Pajero dengan harga 700.000 per seat. Kemudian Pekanbaru Aceh ada 700.000 per seat dengan armada Toyota Alphard, dan juga 700 per seat juga dari Pekanbaru ke Jambi dengan armada Fortuner. Kemudian di sini ada kelas bisnis yaitu Pekanbaru ke Medan dengan harga 350.000 per seat dengan armada Innova Reborn, dan juga ada berikut kelas ekonomi atau dengan harga terjangkau yaitu hanya cukup dibanderol dengan harga 150.000 per seat. Di sini para penumpang akan mendapatkan sejumlah armada berupa Innova, Xenia, dan juga Expander. Pada travel ini kami memiliki beberapa tempat hiburan atau rekomendasi tempat hiburan yaitu Lembah Harau, Pantai Carocok, Kilometer 0 Aceh, dan juga Danau Toba. Nah, di sini selain menjelaskan tampilan-tampilan ini, saya akan juga menjelaskan beberapa fitur yang telah kami sediakan atau untuk mempermudah para pengguna mencari hal-hal lainnya. Di sini jika teman-teman atau para pengguna
menekan package, maka tampilan akan otomatis ke slide atau bergeser kepada package atau tampilan yang telah disediakan. Kemudian rute guna mencari titik asal atau titik jemput dan juga tujuan. Kemudian about us yang tadi telah saya jelaskan, yaitu beberapa hal tentang kami. Kemudian juga service. Dengan seperti ini akan mempermudah para pengguna travel atau pengguna website ini mencari layer-layer dengan mudah. Nah, pada di sini ada sebuah icon, yaitu icon booking. Nah, jika kita tekan, maka otomatis halaman dari web tersebut akan beralih kepada web WhatsApp atau aplikasi WhatsApp pengguna. Mengapa langsung berpindah halaman ke WhatsApp? Sini kami ingin mempermudah dan juga memperjelas keberangkatan rute, harga, pembayaran, dan juga titik jemput. Yang mana nanti pada halaman tersebut akan tersambung kepada WhatsApp bisnis pada loket-loket kami. Kemudian di sini ada icon jelajahi, kemudian akan otomatis berpindah halaman ke destinasi populer. Kemudian ada icon perlengkapan yang mana otomatis akan beralih ke icon package tadi. Selanjutnya di sini pada populer destinasi ini tadi kita juga dapat menekan atau mengklik icon-icon yang ada di sini yang juga akan otomatis beralih ke WhatsApp bisnis loket kami. Lalu jika ada beberapa pengguna yang begitu kebingungan atau mengalami suatu kebingungan, nah di sini kami ingin mempermudah para pengguna website kami, yaitu dengan cara kami juga menyediakan AI, yang mana di sini sudah terletak jelas dengan kata bingung dengan apa yang Anda ingin cari, silakan gunakan fitur AI berikut. Nah, otomatis jika para teman-teman klik pada bagian ini, otomatis akan tersambung atau beralih ke halaman AI yang telah kami sediakan, sehingga akan mempermudah atau membantu perjalanan Anda untuk memulai suatu perjalanan. Udah. Itu kemana ya? Begitulah penjelasan mengenai Zespa Travel atau begitulah penjelasan mengenai proyek kami atau proyek yang telah kami buat, yaitu Zespa Travel, guna mempermudah mahasiswa, guna mempermudah masyarakat dalam mencari armada atau mencari travel atau juga mencari perjalanan yang dituju pada bagian seluruh Sumatera ini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.